Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema diproses menuju sukses. Nah, sebelum kita mendengar Tuhan ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus memimpin, menyertai, dan bukakan setiap firman yang kita dengar saat ini. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Engkau tempat kami bersandar dan Engkau punya otoritas menentukan kehidupan kami. Engkau bisa membuat orang sukses dan itu adalah impian dari setiap manusia. Engkau bisa mengubah 5 roti menjadi 5 roti 2 ikan, dimakan 5.000 orang. Dan engkau juga bisa mengubah air menjadi anggur. Dan engkau juga bisa membuat murid-muridmu menjala mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Semua ini membuktikan engkau punya otoritas, engkau punya kuasa atas ekonomi manusia. Engkau bisa melakukan pelipat gandaan, engkau bisa mengubah wujud, engkau juga bisa mendatangkan ikan-ikan di laut supaya menabrak jaring-jaring murid-muridmu. Karena itu kami percaya masa depan setiap orang yang berkenan di hadirat engkau, engkau akan buat menjadi indah. Sukses. Kami belajar melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kami dibentuk, bagaimana kami diproses, semua ini untuk menuju sukses. Kami siap belajar, Tuhan yang mengajarkan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya memberikan sebuah tema yang baru. Saya tidak mengajar hari ini, tapi saya berkhotbah. Harus bedakan antara khotbah dengan versi dan juga tekniknya itu beda. Kalau khotbah itu biasa lebih ringan, lebih praktis. Melewati proses menuju. Ini adalah 2 potong kalimat yang ada sebab dan ada akibat. Seorang tidak mungkin bisa menjadi sukses kalau tidak melalui proses-proses. Nah, yang menjadi persoalannya adalah banyak orang kepingin sukses tetapi tidak siap diproses. Kita lihat tentang sukses. Punya impian di dalam hidup. Orang termasuk saya hari ini pasti punya impian. Saya kepingin ini, saya kepingin itu. Karena wajar manusia punya keinginan. Impian itu adalah harapan. Impian itu adalah keinginan. Impian itu adalah sebuah ambisi. Karena itu semua orang boleh bermimpi. Bermimpilah sebesar-besarnya. Karena mimpi itu gratis. Tapi jangan lupa bangun untuk menjalankan mimpimu. Sehingga apa yang kau mimpikan menjadi kenyataan. Tapi untuk bisa mewujudkan dari mimpi menjadi kenyataan, tentu melalui yang bawa engkau pada kesuksesan. Satu wujud impian. Itu hak manusia. Sukses itu milik orang bisa memperoleh. Sukses adalah hak setiap orang. Tapi persoalannya adalah apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan? Ketika kan mungkin setiap orang punya definisinya, usia, pemahaman dan juga jenis kelamin. Orang anak bayi yang baru bisa duduk ketika si berdiri. Orang anak yang bisa berdiri, dia anggap dia sukses ketika dia bisa berjalan. Maka ketika dia bisa berjalan, senang sekali. Saya ingat betul anak saya, Jeremy, anak yang kedua. Waktu itu saya tugas di Semarang. Satu kali saya bawa dia sama anak saya yang pertama jalan-jalan di mall, saya gendong. Nah, karena 2 hari dia belajar jalan, selama ini kan merangkak lucu juga. Nah,
Tapi sekarang dia sudah bisa jalan. Tapi jalan masih sempoyong, tapi sok-sokan sekali. Setelah taruh di mall, jalan sendiri. Wah senang dia. Tapi akhirnya keseimbangan hilang dia. Lalu cepat sebagai lari. Padahal dia itu bukan mau lari, tapi keseimbangan hilang sehingga cepat sekali. Dia nggak taruh di depannya ada sebuah kaca, dia tabrak itu kaca. Lumayan tuh hidungnya. Bapak Ibu saya kasih. Kemudian semua orang itu pasti punya keinginan sukses. Namun apa sih kesuksesan itu? Ini secara umum ya. Secara umum definisi. Yang pertama adalah mempunyai banyak uang di bank. Artinya Anda punya simpanan. Punya uang. Bagi seorang yang miskin sukses. Tapi orang tertentu ratus anggap belum. Harus uang punya miliaran dianggap sukses. Bagi orang tertentu punya uang lumayan kaya. Tapi bagi orang tertentu kalau dia belum mencapai puluhan miliar, dia belum merasa kaya. Dan orang tertentu lagi kalau dia belum punya uang ratusan miliar, dia anggap dia belum sukses. Kemudian yang punya ratusan miliar ada level ke atas lagi. Kalau orang itu sudah punya perusahaan besar, kalau duitnya belum mencapai triliunan, dia anggap dia belum sukses. Jadi tingkat kesuksesan berbeda-beda karena sukses. Kemudian mempunyai banyak perhiasan. Ada emas, ada permata, batu-batu berharga, intan. Kemudian mempunyai kedudukan tinggi. Ini dia pegang CEO sini, CEO di sana, manajer sini, direktur di sana. Karena kan yang namanya perusahaan, kadang-kadang kan satu orang karena dia punya potensi, dia bisa pegang beberapa perusahaan. Sepanjang tugas dia sebagai pimpinan di perusahaan itu tidak bentrok, tidak mengganggu, ya banyak orang yang punya jabatan di beberapa perusahaan. Karena perusahaan itu membutuhkan dia, karena dia punya kemampuan spesial. Sulit dicari penggantinya sehingga perusahaan ini terima dia, perusahaan juga terima. Perusahaan ini mau komplain juga nggak berani karena dibutuhkan orang ini, karena orang ini memang punya potensi yang tidak dimiliki oleh sembarang orang sehingga dia bisa pegang di beberapa perusahaan. Punya banyak perusahaan, satu perusahaan berdiri pasti kepingin punya dua perusahaan, dua perusahaan berdiri pasti kepingin tiga perusahaan dan tidak ada batasannya. Lalu mempunyai banyak properti. Ruko ini milik dia, ini milik, apartemen ini milik dia, hotel itu milik dia. Oh banyak di mana-mana sehingga orang ini sukses. Jadi yang namanya sukses adalah memiliki banyak harta kekayaan, memiliki kedudukan yang tinggi dan populer. Ketika di jalan, wih si bos ini lagi jalan. Karena orang populer, pasti dia tuh punya sesuatu yang membuat dia populer. Apakah dia punya banyak uang? Apakah dia punya jabatan tinggi? Apakah dia seorang bintang film yang berseliweran di mana-mana iklan dia, di televisi, di media sosial, sehingga banyak dikenal orang? Nah ini dianggap sukses. Rata, kita hanya melihat hasil akhir. Kita melihat, wah ini orang sukses. Katakanlah, kita lihat adalah si Acong. Si Acong yang telah menjadi orang sukses. Apartemen ini milik Acong. Gedung ini milik Acong. Perusahaan itu punya Acong. Kendaraan milik Acong. Ini milik Acong. Wih, bank ini Acong punya bank. Acong punya hotel. Wih, si Acong menjadi orang yang sukses. Kita lihat sekarang adalah si Acong yang sudah sukses. Namun kita lupa bagaimana waktu Acong itu berjuang untuk menjadi orang yang sukses. Betul nggak? Kita lihat yang ujungnya. Kita awalnya bagaimana si Acong ini babak belur setahap demi setahap dari orang yang tidak punya apa menjadi punya segalanya. Menjadi orang yang sukses. Nah kita lupa melihat kembali bagaimana proses Acong menjadi sukses. Makanya tema saya khotbah hari ini adalah diproses menjadi sukses. Proses ini penting karena
tanpa melalui proses, maka tidak ada kesuksesan. Maka kita harus melihat feedback kembali. Jangan melihat si Acong yang sudah kaya raya hari ini, tapi harus lihat si Acong dulu. Puluhan tahun yang lampau, bagaimana dia memulai usaha tanpa modal, bekerja, jadi kuli. Banyak orang yang sukses itu dimulai usaha. Dulunya jadi kuli, tapi sekarang menjadi bos. Yang mungkin orang yang tidak ada apa-apa, dia punya proses. Oke? Tidak akan ada kesuksesan tanpa proses, dan setiap proses itu pasti melelahkan dan menyakitkan. Kita nggak suka yang diprosesinya ini, nggak suka. Saat ini Anda sedang diproses, apakah Anda senang? Apakah Anda bisa? Belum tentu. Yang Anda hadapi adalah proses yang menurut Anda menyakitkan bila perlu semua dari aku. Nggak enak diproses. Padahal Tuhan sedang memproses engkau demi masa engkau menjadi orang yang sukses. Karena itu proses itu memegang peran yang sangat penting. Ada seorang pengusaha besar. Pengusaha besar ini suatu hari merayakan ulang tahun dia yang ke-50. Maka dia undang banyak sekali kolega-koleganya. Rumah dia gede sekali. Dia undang banyak. Ternyata si Acong juga diundang bersama dengan istrinya. Datanglah si Acong ikut pesta itu. Rumahnya gede sekali. Nah, di tengah-tengah rumah ini dia memiliki sebuah kolam yang cukup gede. Karena dia orang kaya, banyak duit, sehingga rumahnya mewah dan juga ada kolam. Kolamnya itu dia pelihara ada beberapa hewan yang tidak biasa. Yang dipelihara itu apa? Buaya. Nah, di kolam itu ada beberapa ekor buaya. Nah, ketika pesta itu sedang berlangsung, sang pengusaha ini membuat sebuah tantangan. Dia berkata, siapa yang mau mendapatkan 100 juta? Ketika mendapat 100 juta, mata orang mulai memperhatikan dia. Ini menarik nih, ada tantangan. Tapi bos ini berkata, tapi tantangannya cukup berat. Apa itu? Lalu dia ambil seekor ayam hidup. Ayam hidup dilemparkan ke dalam kolam di tengah rumah itu. Si buaya langsung melompat menangkap ayam itu, langsung ditelan hidup-hidup. Semua orang kaget. Dan mereka belum sadar apa sih maksud dari bos ini. Lalu bos ini berkata, saya akan berikan 100 juta jika ada yang berani menyeberangi kolam ini dari ujung ke ujung. Selamat, Anda akan dapat 100 juta. Tapi resiko ditanggung Anda sendiri. Nah, tidak ada yang berani terima. Karena sudah lihat bagaimana si ayam hidup aja ditelan si buaya. Nah, kamu nggak ada. Oke, saya 200 juta. Setelah ditunggu sebentar, nggak ada. Oke, naikkan 300 juta. Belum ada. 400 juta. Nggak ada yang berani terjun dengan resiko. Kalau Anda walau gigit buaya, tapi Anda bisa meloloskan menyeberang, Anda dapat. Tapi resiko babak belum digigit telan, karena buaya kalau gigit langsung memelintir, muter-muter, Anda bisa kehilangan dan risiko. Setelah tunggu, akhirnya si Acong berkata, oke, saya akan lagi 500 juta. Ketika si Acong mengatakan si pengusaha ini mengatakan 500 juta, tetap tidak ada yang berani terjun, Bapak Ibu. Tiba-tiba si Acong terjun ke kolam itu. Nah, karena kaget, dia berenang secepat-cepatnya. Akhirnya dalam waktu singkat dia berhasil nyebrang, belum sempat ditekan oleh buaya. Nah, lihat tuh si Acong tuh, waktu terjun ke dalam kolam itu. Semua mata kaget, histeris. Sampai di seberang, Acong yang basah kuyup melihat sekelilingnya. Nah,
Pengusaha juga tidak menyangka si Acong nekat terjun ke dalam kolam itu. Wah, semua mata memandang, ada yang tepuk tangan. Lalu sang pengusaha bertanya, Cong, lu kok berani mempertaruhkan nyawa lu gara-gara gopek tiao? Hebat lu ya. Lalu si Acong ngomong, saya bukan karena duit. Yang saya tahu adalah si aku. Rupanya Acong itu bukan terjun sendiri. Ada orang yang mendorong dia sehingga dia masuk ke dalam kolam. Karena sudah masuk dalam kolam, mau tidak mau dia harus berenang secepatnya menyeberangi kolam itu, naik selamat. Pada buaya juga mengejar dia. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Anda tahu tempat itu ada buaya, apakah Anda masih berani terjun? Gopek dulu. Masih mau terjun nggak? Saya pikir mikir-mikir. Makanya tidak heran Acong bertanya, siapa yang tadi mendorong? Siapa yang cukup iseng mendorong Acong, Anda tahu nggak? Apakah Acong itu ada musuh? Bapak Ibu yang saya kasih, si Acong terjun bukan keinginannya sendiri, gara-gara didorong orang. Acong ada di dalam kolam, dia harus berenang secepat-cepatnya. Nah itu proses. Dan proses itu belum tentu menyenangkan, menyakitkan. Setengah mati dia cepat-cepat, tidak diterkam oleh buaya. Ternyata yang mendorong Acong itu bukan orang lain, istri Acong sendiri. Maka tepatlah pepatah yang mengatakan, kesuksesan seorang suami karena ada dorongan seorang istri dari belakang. Betul? Anda sering dengar nggak istilah itu? Kesuksesan seorang suami karena ada istri yang mendorong dari belakang. Bayangkan sekali Acong didorong mendapatkan tiao. Siapa nggak senang? Sekali dorong 500 juta. Betul? Makanya kalau Anda punya istri, sering-seringlah istri mendorong suaminya. Kalau ketemu God, dorong saja. Ketemu kolam, dorong saja. Kalau kamu nggak benar, biar masuk God sekalian. Oke, ini hanya lucuan saja Bapak Ibu. Artinya, jadilah seorang istri yang baik, mendorong suami pada posisi yang baik, bukan mencelakai dia. Kalau istri Acong kan, dia nggak mikir resikonya. Yang dipikirkan duit yang gue dapat gopek tiao nih. Gue bisa jalan-jalan ke luar negeri, gue bisa belanja nih. Dia nggak pikir suaminya bagaimana melewati kolam ini. Selamat apa enggak, dia nggak pikir. Pokoknya yang dipikirkan adalah dapat duit. Istrinya mau enak, tahu-tahu dapat hasil. Sedangkan dia nggak lihat bagaimana proses suaminya mempertaruhkan nyawanya. Proses itu sangat penting. Banyak umat Kristen salah persepsi mengenai kuasa dan berkat dari Tuhan. Salah persepsi. Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Yesus Kristus itu mempunyai hadas, bisa memberkati setiap orang yang percaya, hingga muncullah sebuah lagu yang sering kali kita nyanyikan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Bapak Ibu yang saya kasih, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Orang miskin akan diperkaya oleh Tuhan Yesus. Amin. Oh, pasti langsung katakan amin. Karena semua orang kepingin kaya Bapak Ibu. Tapi persoalannya adalah banyak hamba Tuhan yang mengajarkan teori kemakmuran secara keliru. Artinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kok tidak sesuai prinsip, Pak? Kan ada ayatnya. Oke, salah satu ayat yang dikutip oleh pendeta adalah ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, miskinannya. Maka tidak heran dari ayat-ayat Alkitab muncullah lagu tersebut. yang miskin
diperkaya. Oke, perhatikan kalimat ini, teori kemakmuran. Isi dari teori kemakmuran adalah kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bayangkan Yesus Kristus Allah raja segala raja, segala miliknya. Dia turun ke dunia, lahir miskin, lahir dari tukang kayu. Untuk apa? Supaya engkau jadi kaya raya. Makanya ada pendeta mengatakan, kita pelayan-pelayan Tuhan, kalau miskin kita mempermalukan nama Tuhan. Kalau kita kaya raya, tadi Tuhan dimuliakan. Karena kita melayani raja segala raja. Kelihatan khotbah itu bagus, benar, padahal tidak benar. Apakah betul setiap pelayan Tuhan itu harus jadi kaya raya? Coba Paulus, bagaimana dia mengalami penderitaan karena proses-proses. Karena itu menurut saya teori kemakmuran harus dikoreksi. Saya tidak pernah meragukan kuasa Yesus Kristus. Saya yakin bukan hanya 100% tapi 1000% Yesus sanggup memberkati kita. Dia yang pernah jalan di atas air, dia yang pernah meredakan angin ribut, dia yang pernah mengubah air menjadi anggur, dia yang pernah mengubah 5 roti 2 ikan menjadi dimakan 5.000 orang, pelipat gandaan yang luar biasa. Dia yang bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, dia bisa mengatasi persoalan, dan dia bisa membangkitkan orang yang mati dari kubur. Lazarus yang sudah mati 4 hari dihidupkan kembali. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Saya yakin. Tapi masalahnya adalah Tuhan yang saya kenal tidak akan membuat orang malas. Hanya dengan percaya, hanya dengan berdoa saja bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Saya nggak percaya Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tetap menghendaki manusia mengalami satu sukses untuk menjadi sukses. Karena kalau hanya dengan berdoa saja, beriman saja engkau bisa sukses, lalu Anda lipat tangan berdoa. Kalau hanya dengan berdoa saja bisa sukses, Anda tahu nggak, pendeta-pendeta yang paling kaya di dunia. Kenapa? Kerjanya doa melulu. Selama saya jadi hamba Tuhan dari tahun 1990 sampai hari ini 2024, puluhan tahun. Sering berdoa di tengah malam ketika engkau tidur. Mungkin saya masih doa, Tuhan berkati gereja ini, Tuhan sembuhkan penyakit ini, penyakit itu, Tuhan bantu mengatasi masalah si Anu, si Ani. Semua saya juga punya doa sendiri, Tuhan berkatilah kehidupan saya. Belum pernah sekalipun lagi doa haleluya, tiba-tiba pluk jatuh 1 kilo emas dari langit. Nggak pernah. Masih untuk emas itu tidak nimpa kepala saya. Karena nimpa kepala saya, emas jatuh dari langit, bocor itu kepala, mati saya. Karena itu harus melewati proses. Untuk menjadi orang sukses tetap harus melalui proses. Harus tetap berusaha, bekerja dan berjerih lelah. Maka muncullah istilah usaha manusia dan campur tangan Allah. Nah, usaha manusia dan campur tangan Allah inilah di dalam bahasa Yunani itu dikatakan ora et labora. Bekerja dan berdoa. Ketika engkau bekerja, lalu engkau lewat juga dengan doa, maka kuasa Allah dengan kemampuan engkau akan tercampur sehingga berkat Allah akan dicurahkan. Nggak cukup hanya berdoa, hanya cukup beriman, nggak bisa. Tetap harus bekerja, engkau harus untuk bisa menjadi sukses. Untuk sukses harus mengalami proses ini, sudah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mereka ke danau. Apa yang mereka dapatkan? Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau betul, hanya dengan percaya Yesus saja, engkau akan menjadi sukses, engkau akan menjadi kaya raya. Seharusnya murid-murid itu yang menjadi orang yang paling kaya dan sukses. Mereka akan mengatakan tidak mungkin bisa tidak mendapatkan ikan. Karena siapa lagi yang akan diberkati Tuhan selain orang yang dekat? Nah,
Tuhan Yesus itu, murid-murid Tuhan Yesus sendiri, sebelum Tuhan memberkati kita, sebelum Tuhan memberkati anak, Tuhan Yesus pasti memberkati murid-murid dahulu. Mereka menjalani tidak seekor ikan, kan? Proses. Okay. Mereka harus melewati satu proses. Ini membuktikan teori kemakmuran sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Harus berusaha. Engkau harus mengalami satu proses. Proses yang berat. Sejak awal manusia diciptakan, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, dan Allah sudah tetapkan manusia harus bekerja. Jadi harus berjerik bekerja. Itu bukan setelah manusia jatuh dalam dosa baru ada perintah manusia harus bekerja. Di Kejadian pasal 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu, karena diciptakan dari tanah, engkau akan kembali ke tanah. Apakah perintah bekerja itu baru dikeluarkan Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa? Enggak. Sebelum Adam dan Hawa jatuh hidup di Taman Eden, taman itu dengan kenikmatan, kemakmuran, mereka juga sudah diwajibkan untuk bekerja. 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan dua kata, mengusahakan dan memelihara. Di sini mengusahakan artinya adalah eksploitasi. Sedangkan memelihara artinya reboisasi. Eksploitasi dan reboisasi itu harus pasti bebas memanfaatkan ciptaan Allah. Bebas menikmati semua buah-buah yang ada. Harus ada reboisasi. Izinkan kita potong pohon-pohon yang ada di hutan untuk buat rumah, untuk buat macam-macam kebutuhan yang berkaitan dengan kayu. Tapi jangan lupa setelah potong engkau sampai bertumbuh kena selanjutnya baru bisa pohon lagi. Kalau botak ya habis. Maka tidak heran kenapa dalam hidup manusia atau di dunia ini seringkali terjadi yang namanya bencana. Tanah longsor, lalu rumah kena longsoran tanah. Kemudian terjadi di mana banyak pohon dipotong tetapi tidak ditanam kembali. Di puncak, Anda lihat, puncak itu adanya eksploitasi, tidak ada rehabilitasi. Banyak longsor, banyak yang botak-botak, apartemen, villa-villa, rumah-rumah dibangun di puncak. Sehingga ketika terjadi longsor, hancur. Eksploitasi dan rehabilitasi sudah ditetapkan Tuhan sejak dari awal. Artinya adalah manusia harus bekerja awal diciptakan oleh Tuhan. Apalagi setelah manusia jatuh, itu pekerja. Satu kutukan dari Allah, hukuman Allah untuk manusia, untuk laki-laki adalah bekerja berat. Kita lihat apa yang disampaikan. Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menyimpan. Dari sini engkau diambil, engkau sebab debu dan engkau akan menjadi debu, berjeri lelah. Bukan hanya Adam dan Hawa dan ular yang dikutuk, tanah pun dikutuk. Jadi tanah itu pernah mengalami kutukan Allah 2 kali. Kutukan yang pertama adalah waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, kutukan yang kedua adalah ketika Kain membunuh adiknya Habil. Habil itu adalah seorang peternak. Kain adalah sangat mengandalkan kesuburan tanah untuk menghasilkan. Tapi karena dibunuh adiknya, tanah dikutuk. Jadi 2 kali tanah dikutuk sehingga kesuburan tanah itu sudah menjadi sangat berkurang. Maka manusia harus berjerilah. Karena berjerilah mencari rezeki itu adalah satu proses. Engkau tidak akan ada hasil kalau tidak mengalami proses. Seorang petani tidak akan menuai kalau dia tidak menabur
Dan untuk menabur dia harus bersihkan ladang lebih dulu. Artinya segala sesuatu harus mengalami sebuah proses. Di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak tokoh-tokoh hebat dan tokoh-tokoh terkenal. Namun tidak ada satupun tokoh yang sukses tanpa melalui proses. Prosesnya sangat berat. Anda jangan melihat Daniel yang punya kedudukan tinggi. Tapi Anda bagaimana Daniel proses? Anda jangan melihat Musa menjadi seorang pemimpin besar. Seorang pemimpin besar yang diakui oleh 4 agama. Ada agama Yahudi, Yudaisme, agama Kristen, Katolik, dan agama Islam. Tapi engkau tidak tahu bagaimana proses Musa mengalami semua itu. Diproses untuk menjadi pemimpin saja 40 tahun. 80 tahun proses tahap. Jadi Musa ini umurnya 120 tahun ya, setelah itu dia mati. Dan uniknya 120 tahun dibagi menjadi 3 bagian kehidupan. Bagian pertama usia dari setelah dari lahir dimasukkan ke sungai Nil sampai diadopsi dan tinggal di Mesir 40 tahun di istana Mesir. Setelah itu lalu 40 tahun di padang gurun menjadi gembala kecil. Nah setelah itu Tuhan pakai dia 40 tahun lagi di padang gurun. 80 tahun proses di Tuhan untuk menjadikan Musa. Maka tidak heran dia tampil menjadi pemimpin besar. Prosesnya itu tidak gampang, proses itu berat. Bapak Ibu yang saya kasih, karena proses menjadi sukses adalah sebuah kita pungkiri. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu tokoh yang mengangkat dari Tuhan, tapi akhirnya dia menjadi besar. Tapi prosesnya tidak mudah. Namanya Yusuf. Oke, Yusuf. Salah satu tokoh Alkitab yang akan kita belajar adalah Yusuf, dari seorang kecil menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Tapi proses yang dialami Yusuf itu sangat-sangat berat. Tidak mudah. Oke, kita lihat dulu Yusuf. Sebentar Bapak Ibu. Yusuf adalah seorang pemuda yang mengalami proses yang berat dari Allah demi mencapai kesuksesan. Diproses menjadi sukses. Kita lihat bagaimana sini. Yusuf ini lahir dari sebuah keluarga yang memang bermasalah. Oke, bermasalah. Kenapa? Karena Yakub itu awalnya menikahi 2 saudari kakak adik, Lea dan Rahel. Sebenarnya yang diincar oleh Yakub itu adalah Rahel, tapi 7 tahun loh dia bekerja untuk mendapat pertama itu oleh mertua. Oke, nah begitu bangun besok, ternyata Rahel. Nah, protes sama mertuanya, lalu mertua biasa kami menikahkan anak kedua sebelum anak pertama. Kamu masih tetap mau Rahel? Oke, kerja lagi 4. Jadi tahun dia mendapatkan jadi suami memiliki suami yang sama Yakub. Dan Lea masing-masing punya pelayan. Lalu pelayan kepada Yakub menjadi sering 13 anak. Dari 13 4 orang ini terutama kepada Yusuf. Ya? Karena Yusuf ini menjadi anak kesayangan karena lahir dari wanita yang dicintai oleh Yakub. Demi berkorban bekerja dikasih yaitu dari lahirlah Yusuf. Saya menjadi anak kesayangan, dikasih jubah indah, diperlakukan istimewa. Nah, ternyata ini menimbulkan kecemburuan kakak adik ini, konflik di dalam keluarga. Itulah. Semua ini sebenarnya ada proses yang ingin memang. Oke, kita lihat proses.
Melalui mimpi, Allah telah merancangkan dan memberitahukan masa depan Yusuf. Mimpi. Dan ada 2 mimpi yang dialami oleh Yusuf. 2 kali Yusuf mendapatkan mimpi ajaib, dan mimpi itu memang dari Tuhan. Karena cara Tuhan menyampaikan sesuatu manusia, mimpi penglihatan, mimpi yang dialami mimpi yang dialami Yusuf adalah mimpi dan ajaib. 2 kali pertama adalah bergandum, dan mimpi yang kedua adalah melihat matahari, bulan, bintang. Yusuf. Nah, Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 6. Kita lihat mimpi dulu. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, cobalah dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi, dalam mimpi, daripada tiba-tiba bergandum Yakub, Yusuf tegak berdiri. 11 berkas lain, karena dia 2 berkas, kan? Nah, lalu bungkuk menyembah kepada berkas gandum Yusuf, dan mendapatkan cerita dari mimpi itu bagaimana reaksi saudaranya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi bencilah mereka kepadanya karena tambah masalah. Jadi Yusuf karena kata mereka tidak bisa ada yang lain Benjamin paling bontot. Nah, di atas Benjamin itu adalah Yusuf. Yusuf itu adalah kakak dari Benjamin. Melalui mimpi berkas gandum ini, Allah sudah memberitahukan nanti Yusuf menjadi mangku bumi negeri saat terjadinya kelaparan. Itu Tuhan sampaikan. Saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepadanya demi mendapat hari belasan tahun sebelum itu terjadi. Tuhan tunjukkan ini yang akan dialami, dan akhirnya mimpi Yusuf itu menjadi Kejadian pasal 4:25. Jadi di antara orang-orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Jadi Yusuf ini ketika menjadi perdana menteri, karena Firaun mendapatkan mimpi 2 kali. Yusuf ini menjelaskan mimpi yang diterima oleh Firaun bahwa akan kelimpahan. Jadi 7 tahun itu semua hasil tani berlimpah ruah. Yang mungkin hektar awalnya hanya 1 ton, sekarang 10 ton. Berganda. Nah, tapi setelah 7 tahun kelimpahan, lalu akan datang masa paceklik, masa kekurangan. Kekurangan itu adalah tidak turun hujan. Karena kalau turun hujan, masih ada bercocok tanam dong. Turun hujan, gimana bercocok tanam? Mati. Oke? Nah, Firaun melihat Yusuf ini seorang bijaksana yang bisa mengartikan mimpi disertai Tuhan. Lalu diangkatlah jadi perdana menteri. Dan ternyata ketika datang 7 masa kelimpahan. Nah, di saat itulah Yusuf tempat penyimpan di mana seluruh Mesir, semua hasil pertanian yang berkaitan gandum lain ini disimpan di dalam gudang, berada di mana, menumpuk. Nah, setelah itu
masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Dan di tahun yang masa kelaparan itulah semua gandum-gandum itu habis. Termasuk Yakub, saudara-saudara Yusuf juga saat itu sedang ditimpa. Apa yang harus dilakukan? Lalu dengar dibir banyak stok persediaan. Lalu dikirim anak-anaknya bertemu dengan Yusuf. Mereka kepada Yusuf menyangka bahwa yang duduk sebagai perdana menteri itu adalah saudara mereka, yaitu Yusuf. Kita lihat ayat ke-6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud menyembah sampainya ke tanah. Benar nggak? Mereka menyembah ke tanah. Berarti berkas ekonomi. Saudara Yusuf sujud menyembah kepada Yusuf sehingga menyembah pada jadi kenyataan. Oke, artinya rancangan masa depan. Lalu mimpi yang kedua. Kejadian 3:7-9, lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah padaku. Matahari menunjukkan bapaknya, bulan menunjukkan ibunya, 11 menunjukkan pada 11 saudaranya. Akan mendapat sujud menyembah, berarti kehidupan mereka sangat tergantung kepada Yusuf. Ayat 10, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Kalau bahasa bapak, apa pula mimpi kau ini? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudara. Nah di ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Gara-gara mimpi Yusuf ini, saudara itu makin benci, makin iri kepada Yusuf. Karena itulah mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tapi Yakub ayahnya ya sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Dia tahu bahwa anaknya yang satu ini kemungkinan akan menjadi orang yang dipakai Allah luar biasa. Tapi dipakai seperti apa? Yakub juga belum tahu. Bapak Ibu, selain benci, saudara-saudara Yusuf juga iri kepadanya. Akibatnya hubungan keluarga itu semakin tidak kondusif dan tidak nyaman. Nah, ini merupakan masalah yang makin rumit bagi Yusuf. Kan itu bukan kehendak Yusuf. Dia disayang ayahnya, dia dikasih jubah maha indah. Kemudian dia dikasih mimpi ajaib. Itu kan bukan keinginan Yusuf. Tapi Yusuf hanya terima. Dia nggak bisa berkata, Papa jangan membedakan anak-anakmu, berlaku adil. Kan susah juga. Karena ini bicara perasaan. Dia memang sayang. Bapaknya sayang kepada Yusuf. Karena dari istri yang dicintai oleh Yakub itu. Oke. Iri dan benci yang semakin memuncak membuat saudara-saudara Yusuf secara diam-diam berencana ingin menyingkirkan Yusuf itu dari muka bumi. Mereka punya rencana, mereka punya planning. Bagaimana Yusuf itu disingkirkan. Melalui 2 kali mimpi ajaib itu, sebenarnya Tuhan memberitahukan Yusuf tentang rancangan masa depan yang akan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Karena sesuai dengan yang dikatakan Yeremia, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah merancangkan masa depan bagi Yusuf itu, rancangan yang begitu baik dan indah. Dari seorang gembala kecil, Tuhan ingin angkat Yusuf itu menjadi seorang penguasa, seorang perdana menteri, dan menjadi seorang pimpinan, bukan di negaranya, tapi di negara asing. Itu gak gampang itu Bapak Ibu, negara Mesir. Namun, untuk mencapai kesuksesan itu, Yusuf harus mengalami proses yang sangat berat bertahun-tahun. Jadi cara Tuhan itu gak ada yang kilat. Nggak ada cukup beriman, tahu-tahu sudah jadi Perdana Menteri. Nggak, melewati proses. Berarti proses ini memang kehendak Tuhan. Proses itu memang rancangan Tuhan. Proses itu memang maunya Tuhan.
Tanpa melalui proses, engkau tidak akan menjadi sukses. Jadi tidak ada yang namanya teori kemakmuran, beriman, bersandar Tuhan, engkau akan sukses, engkau akan menjadi kaya raya. Enggak. Itu teori yang membuat orang malas. Tuhan tetap ingin Anda mengalami sebuah proses yang sangat berat. Dari Yusuf, dari seorang gembala kecil menjadi Perdana Menteri di Mesir, mengalami proses yang sangat berat. Ada 7 tahapan proses yang dialami oleh Yusuf. Dan kita akan coba pelajari ke-7 tahapan itu bagaimana beratnya dialami oleh Yusuf. Yang pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yang ketiga, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan yang keempat, dibeli oleh pejabat Mesir bernama Potifar. Dan yang kelima, difitnah oleh tante Potifar, istri Potifar atau tante Po. Yang keenam, dijebloskan ke dalam penjara. Yang ketujuh, dia dilupakan oleh juru minum raja. Kita coba pelajari secara ringkas. Karena keterbatasan waktu, saya juga akan jelaskan secara ringkas. Karena kalau mendetil, ini akan menjadi panjang sekali. Kita lihat yang pertama. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang saya kasih. Yusuf dibenci. Sebenarnya itu juga ada rancangan dari Tuhan. Adalah kehendak dari Tuhan. Mungkin menurut Anda, masa sih Pak? Memang. Karena Tuhan ingin menjauhkan Yusuf dari lingkungan yang tidak sehat. Tuhan ingin memisahkan Yusuf dari ayahnya, dari saudara-saudara. Ini kehidupan yang tidak sehat. Bagaimana supaya bisa dipisahkan? Harus ada kebencian. Karena dari kebencian akan menyingkirkan Yusuf. Karena itu dari sini kita belajar satu hal. Kalau seseorang membenci engkau, jangan-jangan Tuhan sedang memproses engkau. Jangan dilawan. Ada 3 alasan mengapa saya katakan Allah yang melakukan itu pada Yusuf. Kita lihat 3 alasan. Yang pertama, Allah ingin buat Yusuf meninggalkan zona nyaman. Dia lahir sampai usia 17 tahun, dia hidup di lingkungan yang ya walaupun dibenci oleh saudaranya. Tapi dibenci oleh saudaranya kan setelah mulai besar, sudah mengerti. Tapi kalau masih kecil kan adik kakak kan masih bisa bersama. Intinya adalah dari kecil Yusuf itu sudah menjadi anak kesayangan dari Yakub. Karena ibunya itu dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Maka dari kecil kayaknya Yusuf itu sudah diberikan keistimewaan. Sehingga semua saudara-saudara Yusuf tidak ada satupun yang mendapatkan jubah maha indah yang merupakan simbol kasih sayang, perhatian, kehormatan dari bapaknya kepada Yusuf. Tuhan ingin keluar dari zona nyaman. Dan untuk keluar dari zona nyaman itu nggak gampang Bapak Ibu. Karena orang itu sudah keenakan. Kalau sudah di posisi di sini, orang itu nggak suka perubahan. Kalau Yusuf tidak dibenci oleh saudara, Yusuf juga nggak suka dikeluarkan dari keluarganya. Merantau nggak suka, bukan keinginan dia. Lalu yang kedua, Allah ingin menjauhkan lingkungan yang tidak sehat dari keluarga itu. Bagaimanapun Yusuf tetap manusia. Dibenci. Bukan hanya dibenci, karena ada kemungkinan Yusuf akan disingkirkan, dibunuh. Itu nggak sehat keluarga itu. Adanya konflik tiap hari. Kakak adik berantem, berkelahi terus. Nggak sehat. Tuhan ingin singkirkan itu. Yang ketiga, sebagai langkah awal proses perjalanan menuju ke Mesir. Memang Tuhan ingin Yusuf keluar dari kampung halaman di tanah Kanaan. Di tanah Goshen. Padahal sebenarnya tanah Goshen itu tanah yang subur. Karena tanah Kanaan itu tanah Kanaan. Sebab Abraham sudah masuk ke tanah Kanaan, itu tanah yang subur, bukan tanah Goshen. Kalau tanah Goshen kan setelah Yusuf menjadi Perdana Menteri di tanah Kanaan. Abraham sudah tinggal di sana. Nah, Allah ingin supaya Yusuf ke Mesir. Bagaimana caranya? Harus membuat konflik di keluarga itu. Bagaimana Anda merespon orang yang membenci engkau? Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjauh aku dengan memberi kelegaan. Kesesakan. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Ternyata yang namanya dibenci oleh orang bukan hanya dialami Yusuf. Raja Daud pun sering dibenci orang. Nah, apalagi setelah dia menjadi seorang pemimpin, pasti ada yang membenci, ada yang tidak suka, ada yang tidak puas dengan pimpinan Daud, membenci Daud. Bahkan Daud berkata, membenci aku tanpa alasan. Tapi bagaimana Daud menghadapi? Dia berseru kepada Tuhan. Ayat 7, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah orang yang membenci aku. Tuhan menyertai aku, masa bodoh, ngapain kau takut sama mereka? Tidak perlu takut. Kalau engkau benar, Tuhan pasti membela engkau. Sama dengan Yusuf. Dibenci oleh saudara, tapi Tuhan tetap membela Yusuf. Oke? Yang pertama, jadi Tuhan membuat konflik. Karena itu proses. Oke? Yang kedua adalah hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Ternyata konflik saudara-saudara itu semakin tajam. Dan akhirnya saudara-saudara Yusuf itu berencana untuk menyingkirkan Yusuf. Sudah lama sebenarnya mereka tuh punya rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Tapi belum ada kesempatan. Karena kalau di rumah bagaimana membunuh Yusuf? Pasti bapaknya akan marah besar kalau tahu. Bapaknya akan frustrasi kalau melihat mayat Yusuf, anak kesayangannya. Jangan-jangan bapaknya akan mengalami serangan jantung. Jadi Yusuf itu juga diproteksi oleh ayahnya. Sehingga tidak ada kesempatan. Nah, suatu kesempatan itu datang. Suatu kali kakak-kakek Yusuf menggembalakan kambing domba. Sudah lama nggak ada kabar. Nah, Yakub ini akhirnya khawatir juga sama anak-anaknya. Lalu utus Yusuf, ayo coba kamu bawa makanan, minuman, bawa buahan, ketemu sama kakakmu, cari saudara kakakmu. Karena yang namanya orang menggembalakan kambing domba kan pindah satu tempat ke tempat lain mencari ladang rumput yang hijau. Dan akhirnya Yusuf pergi. Ternyata waktu dia pergi, dia memakai jubah kesayangan Jumamah Indah ini. Berangkatlah dia dengan membawa berbagai macam makanan untuk kakaknya. Nah, dari jauh kakaknya, nah ini dia, tukang mimpi kita datang. Kejadian pasal 37-19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita datang. Ternyata Yusuf itu sudah dapat label tukang mimpi. Karena mereka tuh nggak suka sama mimpi Yusuf yang dua kali ini. Karena mereka sujud menyembah kepada Yusuf dari mimpi tersebut. Mereka nggak bisa terima. Mereka nggak mau tunduk pada Yusuf. Maka mereka sangat benci dengan istilah tukang mimpi itu. Kejadian 37 ayat 20. Sekarang mari kita bunuh dia. Kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nantinya bagaimana nantinya jadinya mimpinya itu. Jadi mimpi selalu jadi mimpi itu menjadi kata mimpi itu menjadi traumatis karena memaksa saudara harus menyembah pada Yusuf. Mereka tidak sudi. Kita lihat. Ketika mereka punya rencana menyingkirkan Yusuf, mereka juga harus mempertanggungjawabkan kepada ayah mereka. Bagaimana? Karena kalau Yusuf nggak ada beritanya, ketika mereka pulang ke rumah, pasti bapaknya, udah cari Yusuf sampai ketemu. Kalau kalian belum ketemu Yusuf, jangan balik. Karena itu anak kesayangannya. Mungkin Yakub lebih rela kehilangan anak-anak yang lain. Bila perlu semua anak kehilangan, yang penting Yusuf tetap selamat. Nah, bagaimana menyingkirkan Yusuf supaya bapaknya bisa terima? Maka mereka akhirnya memotong seekor hewan, lalu jubah Maha Indah Yusuf dicelupkan ke hewan, lalu dikirimkan kembali kepada ayah. Yang ayahnya begitu melihat, waduh ini benar jubah Maha Indah dari anakku, dan ada lumuran darah. Bapaknya tahu anaknya sudah diterkam binatang buas. Bayangkan, Yakub, ayah mereka saja ditipu, dibohongi oleh anak-anaknya sendiri, bahkan disertai dengan alat bukti berupa jubah Maha Indah ini. Akibatnya Yusuf dikira mati puluhan tahun, dan Yusuf juga putus hubungan dengan bapaknya. Yusuf dengan bapaknya itu hubungan baik karena anak kesayangannya. Jadi dia juga harus memendam rindu, nggak bisa berikan kabar ke bapaknya, gua masih hidup loh, nggak bisa. Zaman dulu tuh bukan seperti zaman sekarang, teknologi yang begitu canggih, nggak bisa. Lalu yang ketiga, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Awalnya Yusuf itu memang mau dibunuh, tapi nggak jadi.
Karena Yehuda mencoba melindungi Yusuf. Apa gunanya? Ngapain kita bunuh adik kita? Coba kita lihat dulu dialog Yehuda dengan saudaranya yang lain. Kejadian 37:26, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apa untungnya kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita menjual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Dari Yehuda ini coba melindungi Yusuf. Kayaknya dia ingin bawa Yusuf kembali. Bagaimanapun dia masih ada rasa takut kepada Tuhan, bahwa Tuhan melihat. Ngapain kita bunuh adik kita? Gimanapun sebenci-bencinya kita kepada adik kita, dia tetap darah daging kita, dari bapak kita yang sama. Udahlah, kita jual sajalah. Kita jual, nggak melakukan dosa membunuh, kita dapat duit. Nah, saudara pikir benar juga. Pada ini rencana Tuhan. Tuhan yang mencegah melewati Yehuda. Bayangkan kalau Yehuda juga setuju, kita bunuh saja. Yusuf dibunuh, berarti mimpi Yusuf nggak menjadi kenyataan. Rancangan Tuhan gagal. Tapi siapa yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan? Tuhan bisa memakai cara apapun untuk menggenapi rancangan dia. Status Yusuf sekarang telah berubah. Dari orang merdeka menjadi seorang budak belian. Seorang budak yang nilainya itu tidak melebihi seekor hewan. Hewan kan dijual belikan. Sama juga budak dijual belikan. Nilainya, hidup mereka tuh dinilai dengan duit. Kasihan. Dari seorang merdeka menjadi seorang budak. Itu nggak gampang menjadi orang budak. Karena hidup mati sang budak itu di tangan sang tuan. Pada zaman dulu, seorang budak itu dianggap aset atau properti milik seorang tuan yang membeli budak tersebut. Artinya, tubuh bahkan nyawa dari budak itu milik sang tuan. Kekuatan, tenaga, itu milik dari tuan. Jadi tuannya mau perlakukan seenaknya kepada budaknya itu hak. Karena zaman dulu tuh nggak ada hukum, nggak ada HAM, mana ada HAM, hak asasi manusia. Tidak heran Yusuf itu diperlakukan seenaknya oleh Potifar, dijebloskan ke dalam penjara, diperlakukan seenaknya oleh istri Potifar, difitnah tanpa disidang masuk ke dalam penjara. Karena memang Yusuf itu posisinya tuh budak, nggak ada nilainya, dan nggak ada yang bela dia, nggak ada hukum yang akan melindungi, nggak ada hukum yang akan membela Yusuf pada saat itu. Itulah zaman perbudakan. Kasihan mereka yang sudah status seorang budak. Bagaimana supaya mereka merdeka? Harus dibeli, ditebus, dan sang pemilik itu mungkin akan jual mahal sekali sampai Anda tidak bisa tebus kalau dia ingin mempertahankan sang budak itu. Yang keempat, Yusuf dibeli oleh Potifar, kepala pengawal raja. Anda perhatikan nggak? Setahap-setahap Tuhan itu menuntun Yusuf menuju ke istana. Dari dibenci oleh saudaranya, dijual. Nah, setelah dijual, yang beli itu orang Ismail. Nah, kemudian orang Ismail menjualnya. Yang beli itu Potifar. Potifar itu adalah kepala pengawal raja. Kalau yang membeli Yusuf itu bukan Potifar, katakan seorang pengusaha di Mesir, Yusuf nggak akan kembali, nggak akan jadi Perdana Menteri, tidak akan sampai ke istana, karena tidak semua orang bisa sampai ke istana. Tapi Tuhan sudah merancangkan Yusuf itu hanya mengikutinya. Jadi seperti sebuah film, skema filmnya sudah dibuat, sutradara sudah merancang. Nah, kemudian pelaku-pelaku atau bintang film tinggal mengikutinya satu demi satu. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Nah, ini kan orang sudah lebih dekat dengan istana kan? Kalau masih pegawai rendahan, mungkin juga sulit. Kan yang namanya istana atau Mesir kan banyak prajurit-prajurit. Seandainya yang beli Yusuf itu seorang prajurit, belum tentu prajurit itu akan membawa Yusuf sampai ke istana. Enggak. Tapi ini orang yang berhubungan dengan Firaun loh. Orang yang berhubungan dengan istana loh. Itu memang Tuhan sudah rancangkan, dibeli oleh Potifar. Status Yusuf setelah dibeli oleh Potifar tetap menjadi seorang budak yang nilainya lebih rendah daripada seorang pembantu rumah tangga zaman sekarang. Memang gak ada nilainya, hanya budak, hanya diperas tenaga waktunya.
Tidak ada kebebasan dan tetap di bawah tekanan dari sang majikan. Namun hal itu adalah kehendak Allah, karena selangkah demi selangkah Yusuf itu Tuhan menuntun Yusuf itu ke istana Firaun, karena memang dia akan menjadi seorang penguasa di Mesir itu. Sebagai seorang budak, hidup matinya Yusuf ada di tangan sang majikan yang telah membelinya. Proses itu berat loh. Enggak enak. Ketika kebebasan kita dikekang. Anda ingin kebebasan diberikan? Tidak enak. Sangat-sangat capek kebebasan kita dikekang. Satu kali waktu saya kuliah di S2 Satya Wacana Salatiga, kebetulan saya ada beberapa teman Papua. Seringkali saya bawa mobil karena saya megang 2 gereja, Salatiga dan Semarang. Jadi saya harus sering bolak-balik, saya bawa mobil. Suatu ketika teman Papua itu ikut mobil saya, kita lagi mau cari makan, berhenti di lampu merah. Datanglah seorang pengamen, kencreng-kencreng. Lalu teman saya namanya Chris Labobar membuka pintu mobil. Dia berkata, Dek, kamu mau nggak dapat makan tidur gratis daripada kamu ngamen tiap hari keringatan, kasihan, mau nggak dapat makan tidur gratis? Itu mata pengamen itu langsung gede. Oh ya, emangnya ada zaman sekarang seperti ini? Serius om, serius lah, benar, di mana? Tuh kamu lihat. Di bawah pohon itu ada seorang polisi, kamu datangi polisi, kamu tonjok 3 kali polisi itu, kamu pasti dapat makan tidur gratis. Itu pengamennya kesel, akhirnya dengan uang receh dia timpuk itu teman saya, kemudian tetap tutup jendela. Padahal ngapain capek-capek mengemis kalau bisa dapat makan tidur gratis, betul nggak? Masuk penjara, gampang kan? Tonjok polisi, selesai. Tapi masalahnya harus ditukar dengan kebebasan. Artinya Yusuf itu kebebasan itu sangat mahal. Dia orang merdeka menjadi budak. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Maka tidak heran dengan begitu mudah Tante Po memfitnah Yusuf. Dan setelah difitnah lalu suaminya menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Nah sekarang pindah nih, Yusuf di dalam penjara. Kita lihat difitnah. Difitnah oleh istri Potifar. Ketika di rumah Potifar, Yusuf menghadapi proses ujian mental dan kekudusan menghadapi Tante Po. Kalau ujian proses fisik masih oke lah. Tapi ini godaan loh. Godaan yang berat. Kejadian 39 ayat 12. Dan perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jadi sejak Potifar membeli Yusuf dan kerja di rumah Potifar, ternyata Tante Po ini wanita kesepian, selalu perhatikan Yusuf. Seorang yang ganteng, sifatnya baik, integritas dan bertanggung jawab. Sehingga pelan tapi pasti naksir pada Yusuf. Nah, karena naksir pada Yusuf, dia mulai pendekatan. Mungkin kasih makanan kepada Yusuf lah, ajak ngobrol lah, kemudian bajunya, pakaiannya agak seksi lah, menggoda Yusuf lah, tapi nggak mempan. Nah, akhirnya sampai mengeluar, tidur dengan gua kok. Yuk, tidur. Yusuf tetap menolak, sampai suatu kali Tante Po ini merancangkan sebuah kondisi. Saat itu semua orang disuruh keluar. Karena kan yang namanya Potifar cukup kaya, banyak budak-budak lain. Yang satu disuruh ini, yang satu disuruh itu. Di rumah itu hanya tinggal berdua. Yusuf dan Tante Po. Nah akhirnya Tante Po, waktu Yusuf lagi kerja didekati. Ayo tidur aku, pegang bajunya. Yusuf kaget. Cepat-cepat bajunya pun dia lepaskan, kemudian lari keluar. Dan melihat reaksi itu, apa yang terjadi? Ayat 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf menanggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu lari keluar. Ternyata Tante Po, kalau biasa zaman sekarang kan perkosaan tuh laki-laki memperkosa wanita. Nah ini kebalik, wanita mau perkosa pria.
Nah, Tante Po ini kesepian dan ingin tidur dengan Yusuf. Ingin selingkuh dengan Yusuf. Tapi Yusuf seorang pemuda yang menjaga kekudusan. Seorang pemuda yang integritas. Kalau saat itu Yusuf menggunakan kesempatan, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena siapa yang tahu? Hanya Yusuf, hanya istri Potifar berdua saja. Tapi Yusuf tahu ada yang maha tahu, yaitu Tuhan. Sehingga orang lain tidak melihat, tapi Tuhan bisa melihat. Ini anak muda ini sangat luar biasa. Tapi itu semua proses loh. Jadi Tuhan memproses itu, proses fisik, proses mental, proses kekudusan. Dan ujian mental kekudusan dari Tante Po ini tidak gampang. Dampak buruk dari fitnah yang dialami Yusuf dari istri Potifar, pertama, namanya akan rusak seumur hidup. Itu tukang perkosa. Jadi kalau orang sekali perkosa seumur hidup, namanya akan rusak. Walaupun dia sudah bertobat dari perkosaan, namanya rusak, terbawa. Sama juga orang keluar dari penjara, namanya mantan napi. Itu nggak enak. Dua, dia akan dicap budak tidak tahu diri, tidak tahu untung. Sudah dibeli, sekarang hidup nyaman. Di istana, di rumah Potifar tuh Yusuf dikasih kepercayaan penuh oleh Potifar. Sudah enak sebenarnya. Tapi pasti dianggap tidak tahu diri, dasar. Sudah enak, masih juga melakukan masalah, memperkosa orang. Lalu yang ketiga, Yusuf akan dituduh sebagai penjahat kelamin. Selamanya akan dituduh tukang perkosa. Yusuf tidak bisa membela diri karena statusnya hanya budak. Dan ada alat bukti berupa jubah di tangan Tante Po. Mau gimana? Jubahnya tuh di tangan Tante Po. Dan itu yang memberatkan Yusuf. Kalau hanya omong Yusuf mau perkosa, buktinya Pak. Nah ini buktinya ada di tangan. Sehingga tidak bisa berdalih. Akibatnya adalah tahapan yang ke-6. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar. Potifar tidak pikir panjang, tidak selidiki lebih jauh, langsung menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Jadi proses yang dialami Yusuf datang bertubi-tubi. Satu masalah selesai, datang masalah lain. Masalah ini belum selesai, datang lagi bertubi-tubi. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Kejadian 39 ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Bapak Ibu coba perhatikan. Ini Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata Tuhan juga bekerja. Mungkin satu sisi ini adalah perbuatan manusia. Tapi perbuatan manusia itu Tuhan bekerja di balik perbuatan manusia itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya Yusuf itu ke istana Mesir. Nah sekarang Yusuf dikurung, bukan dikurung biasa, tapi kurung tahanan raja. Berarti ada kurungan khusus untuk pegawai-pegawai raja yang berontak, pegawai raja melakukan kesalahan. Yusuf ada di sana dan Yusuf melayani mereka. Nah di tempat kurungan itu kondisi Yusuf sangat memperhatikan. Seperti apa sih kondisi Yusuf di penjara? Banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan ketika mempelajari Yusuf di dalam penjara, mereka hanya tahu Yusuf di penjara. Tapi kondisi seperti apa mereka tidak tahu. Karena di dalam kitab Kejadian tidak menjelaskan secara mendetil Yusuf di dalam penjara. Nah, oleh penulis kitab Mazmur, Raja Daud melukiskan bagaimana Yusuf ketika di dalam penjara. Mazmur 105 ayat 16 sampai 18. Ketika ia mendatangkan kelaparan di atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan dibenarkannya. Yusuf dalam penjara. Itu Yusuf dihukum loh. Jadi kakinya dibelenggu. Karena takut melarikan diri. Itu kemudian baru masuk ke dalam penjara. Lalu Yusuf dipaksa berdiri. Lalu lehernya itu dikalungkan dengan pelat besi atau rantai. Dikunci. Sehingga Yusuf itu hanya bisa berdiri. Nggak bisa berduduk. Seperti Yusuf yang berdiri sudah 1-2 jam. Ingin istirahat, ingin jongkok atau ingin duduk. Nggak bisa. Begitu dia turunkan badannya, langsung ini mencekik.
Jadi berapa jam, berapa lama, berapa hari Yusuf itu disiksa seperti itu saya tidak tahu. Tapi inilah yang dialami Yusuf. Karena Yusuf dianggap sebagai penjahat yang melakukan kejahatan yang besar. Perkosa. Dan orang yang diperkosa itu bukan orang sembarang. Kepala pengawal istana. Pasti Potifar menekan bawahannya. Hati-hati, ini siksa seberat-beratnya. Oke? Karena Yusuf itu kasihan. Sangat berat penderitaan yang dialami karena tekanan dari Potifar supaya Yusuf itu memang mengalami siksa seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, di istana di penjara itu kan tadi Yusuf ditempatkan di penjara yang dimana pejabat raja dikurungkan. Nah, di tempat sana itu Yusuf lalu bertemu dengan orang yang lebih dekat lagi dengan Firaun. Kalau kepala pengawal istana itu nggak setiap hari bisa bertemu dengan Firaun. Ketika Firaun panggil baru bisa menghadap. Tapi ini ada yang lebih dekat lagi dengan Firaun, yaitu juru minum juru raja, juru minum dan juru roti raja. Dan ternyata kedua orang ini jebloskan ke dalam penjara oleh Firaun. Firaun mendapat informasi dari intelnya, salah satu dari mereka akan mencelakai raja. Mungkin akan meracuni raja. Nah, saat sedang diselidiki, dua-duanya dimasukkan ke dalam penjara dulu. Dan akhirnya di dalam penjara itu mereka bertemu dengan Yusuf. Karena Yusuf ditugaskan untuk mengurus, melayani mereka. Kemudian dua orang itu mendapat mimpi. Juru minum, juru raja mendapat mimpi. Kemudian mimpinya diartikan oleh Yusuf. Dan kita lihat Yusuf bagaimana mengartikan mimpi dari juru minum. Oke, kita lihat mimpinya dulu. Kejadian 40:13. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumnya. Jadi ternyata setelah diselidiki, akhirnya ketahuan yang akan mencelakakan raja, yang akan meracuni raja adalah juru roti. Pasti juru roti juga ada komplotannya. Nah, apakah juru roti ini hanya menjadi alat, sedangkan yang ingin mencelakakan raja itu adalah pejabat tinggi yang ingin singkirkan raja? Kita nggak tahu. Intinya, juru roti mau singkirkan raja. Ketangkap. Akhirnya juru roti dikantung, dibunuh. Kalau ada komplotannya, pasti diselidiki, dibunuh juga. Nah, yang korban kan berarti juru minum. Dia nggak salah, tapi karena kasus ini sehingga dia ditersangkakan, ternyata kan bukan terdakwa. Akhirnya dibebaskan, lalu posisi dinaikkan kembali. Lalu setelah itu Yusuf ada minta ketika mengartikan mimpinya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Perhatikan, liang tutupan kemungkinan itu adalah penjara di bawah tanah. Berarti pengap, apa, kotor, jorok, bau. Kita lihat kembali permintaan Yusuf. Salahkah Yusuf meminta seperti itu? Enggak. Dia juga ingin bebas. Awalnya orang merdeka, tapi menjadi budak gara-gara dibenci oleh saudara, diperjualbelikan, difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara, namanya hancur, di penjara dia mengalami siksaan yang berat. Tolong ingat aku ya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya 3 hari, memang 3 hari kemudian Yusuf mimpi dari juru minum itu menjadi kenyataan. Dia ditempatkan kembali ke posisinya. Kita lihat Kejadian 40:23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Ini pun rencana Allah. Bagaimana mungkin seorang juru minum 3 hari yang lalu baru mendapatkan peristiwa besar, dimasukkan ke dalam penjara, setelah itu dikeluarkan penjara, diberikan kehormatan kembali. Firaun pun saya percaya menyampaikan sorry atau maaf, salah sasaran.
Ya, ditempatkan kembali ke posisi sehingga tetap menjadi orang kepercayaan dari Firaun, sehingga setiap hari dia bisa bertemu dengan Firaun untuk menyampaikan minuman kepada Firaun. Kalau sehari makan 3 kali berarti 3 kali bertemu dengan Firaun. Sedangkan Potifar enggak, ini bisa bertemu dengan Firaun, sehingga Yusuf minta tolong sampaikan kepada Firaun. Saya yakin kalau saat itu juru minum itu menyampaikan ke Firaun, Firaun pasti akan selidiki kasusnya. Ada kemungkinan Yusuf ini akan dibebaskan dari penjara. Dan kalau Yusuf dibebaskan dari penjara, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Yusuf akan tetap bekerja di Mesir. Oke? Mungkin bukan jadi budak lagi, pasti dibebaskan. Yang kedua, Yusuf dibebaskan penjara, lalu kembali ke kampung halaman, ketemu sama bapaknya, dan bapaknya pasti akan ngamuk karena ditipu belasan tahun oleh anaknya yang lain, dan akhirnya konflik kakak adik pasti terjadi. Oke, makin parah mungkin karena kejahatan dari anak-anaknya yang ingin membunuh Yusuf. Ditelanjangi Yusuf di hadapan bapaknya, pasti mereka kena mukanya, konflik akan makin parah. Setelah itu Yusuf akan kembali menjadi gembala kecil. Berarti kan dimulai dari nol, gembala kecil seumur hidupnya dari gembala kecil. Maka di sini ada rancangan, ada kehendak Allah. Allah yang punya waktu, yang menentukan waktu. Dan akhirnya, kenapa saya katakan ini kehendak Allah? Coba Anda lihat ayat ini. Yusuf dilupakan juru minum raja, sekali dilupakan 2 tahun. Nah, setelah lewat 2 tahun baru diingat. Kenapa demikian? Karena setelah 2 tahun baru Firaun itu mendapat mimpi. Kejadian 41:1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, dan seterusnya. Dari mimpi itulah yang akhirnya dipanggillah Yusuf, karena hanya Yusuf yang bisa mengartikan. Dan juru minum ini ingat, wah, di penjara itu ada seorang yang pintar menafsirkan mimpi, dan ternyata aku mimpi, lalu mimpinya tepat seperti yang disampaikan, lalu promosi di hadapan Firaun. Lalu Firaun ngomong, oh, dipanggil, karena sebelumnya tuh semua pejabat sudah ditanyai, kalian bisa nggak jelaskan mimpi? Tidak ada yang bisa. Maka dipanggil Yusuf. Yusuf mengharap Firaun. Dan akhirnya Yusuf bisa menceritakan mimpi Firaun tersebut. Dan singkat cerita, Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini kisah Bapak Ibu. Dari seorang gembala kecil menjadi Perdana Menteri. Dimulai dari mimpi dan digenapi lewat mimpi. Jadi alurnya itu sangat jelas. Prosesnya itu berat lewat mimpi. Bapak Ibu yang saya kasih, kira-kira berapa lama Yusuf dari seorang gembala kecil menjadi seorang Perdana Menteri, dan di proses Tuhan menjadi sukses? Kita lihat waktunya. Bukan 1-2 tahun Yusuf mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan. Bukan 1-2 tahun. Berapa lama? Yusuf ketika dijual di Mesir itu umur 17 tahun. Oke? Dan ketika dia menjadi Perdana Menteri berusia 30 tahun. Berarti ada 13 tahun lamanya Yusuf diproses oleh Tuhan. Babak belur 13 tahun itu. Dan 13 tahun itu nggak enak. Sangat tidak enak. Tapi itu proses. Tuhan sedang memproses Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin besar. Dan proses Tuhan itu berhasil. Yusuf akhirnya tampil menjadi seorang pemimpin besar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, selama 13 tahun itu Yusuf mengalami 7 peristiwa sangat berat, sangat menyakitkan. Tapi semua itu Yusuf alami karena Yusuf tahu untuk sukses harus mengalami proses. Kita lihat satu ayat terakhir, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan yang saya cetak warna biru dan juga ada garis bawah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan hal yang enak saja. Kalau enak semuanya itu senang. Segala sesuatu bisa yang enak, bisa yang tidak enak. Ketika digoda oleh istri Potifar, nah itu bisa menjadi enak itu. Oke, siapa nggak enak? Tidur dengan seorang wanita cakep, itu istri Potifar. Pasti itu mulus itu, wanita itu enak kan? Tapi Tuhan juga lihat, dalam keenakan ada dosa. Nah kemudian tidak enak, nah itu yang tidak enak.
7 tahapan itu yang dialami oleh Yusuf tidak enak. Tapi Tuhan turut bekerja. Karena itu hari ini Anda mengalami masalah, Anda mengalami kesulitan, baik dalam pernikahanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pendidikanmu, di dalam usaha apapun. Mungkin Tuhan sedang proses engkau untuk menjadikan engkau sukses. Satu hal yang Anda lakukan, tetap percaya, bersandar kepada Tuhan, jangan menyerah. Percayalah, proses Tuhan sedang berlangsung. Suatu hari engkau akan menjadi orang yang sukses. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman hari ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kami. Saat ini hamba berdoa kepada siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami proses. Baik proses di dalam pernikahan, melewati masa yang berat karena ada konflik suami istri. Mungkin proses di dalam pekerjaannya. Ia babak belur, usahanya goyang, sedang kena PHK. Mungkin saat ini dia sedang proses di dalam pendidikannya. Susah lulus karena ketemu dengan dosen yang begitu killer. Atau saat ini mungkin dia sedang diproses karena sakit penyakitnya. Apapun itu proses, kami percaya Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka Tuhan tolonglah siapapun yang mendengarkan firman hari ini, mereka sedang diproses, Tuhan bantu, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan membantu menyelesaikan permasalahan mereka, sama seperti Engkau turut campur tangan tentang proses yang dialami oleh Yusuf untuk menjadikan dia berhasil. Dan setiap orang yang sudah mendengar firman ini, Tuhan gerakkan mereka supaya mereka bisa membagikan kebenaran firman ini, bisa membantu forward, subscribe, agar semakin banyak orang yang dihibur, semakin banyak orang yang dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.